Baik, kita saat ini sudah terhubung bersama dengan pengamat tata kota, Pak Nirwono Yogo. Pak Nirwono Yoga, Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yudi, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Pak Nirwono, apa kabar? Sehat Pak? Baik, terima kasih. Baik, Pak Nirwono, ini lokasi di Plumpung Depo Pertamina. Di Pelumpang Depo Pertamina Jakarta Utara, Nah, ini kalau kita lihat dari rentetan kejadiannya begitu. Ada warga yang merekam dengan handphone, kemudian ledakannya begitu besar dari satu titik Pelumpang kemudian meluas dan ternyata ini banyak sekali puluhan rumah warga yang terbakar dan akhirnya menjadi korban di sana, Pak. Ini kalau melihat dari rentang waktunya begitu. Sebenarnya antara Depo Pertamina dengan perumahan warga di Pelumpang Jakarta Utara ini mana yang lebih dulu sebenarnya, Pak? Ya, kalau lihat dari sejarah awalnya justru kalau kita lihat Depo Pelumpang ini kan sejak 1974, sejak awal dikembangkan situ masih merupakan daerah sepi ya. Jadi artinya belum ada pemukiman padat sehingga pada penentuan depo kemudian dengan jarak dekat dengan pelabuhan, kemudian untuk distribusi ke beberapa wilayah, termasuk dulu daerah yang cukup ideal ya, dengan catatan tadi secara teknis lokasinya sebenarnya di daerah Pelumpang pada saat itu sudah tepat. Nah, tetapi dari 1974 sampai dengan sekarang ini kan pertumbuhannya sangat pesat ya. Inilah yang kemudian mengakibatkan muncul banyak pemukiman-pemukiman padat yang akhirnya menempel dengan daerah depo tadi. Suka tidak suka, kita tahu bahwa dengan adanya depo model seperti ini tidak hanya di Jakarta, di daerah-daerah lain juga kalau ada depo pasti dekat dengan pemukiman ya. Nah, ini yang menurut kami perlu ada ketegasan dari awal bagaimana kawasan penyangga atau buffer zone dari setiap depo itu diterapkan. Nah, ini yang kita lihat dalam beberapa puluhan tahun terakhir ini itu yang dalam tanda petik dibiarkan ya. Jadi secara teknis yang kemudian sekarang terjadi itu jadi terbalik. Artinya di sini seolah-olah depo tadi posisinya dekat dengan pemukiman begitu. Padahal kebalikannya ya awalnya, Pak Nirwono ya. Betul sekali. Jadi awal justru deponya yang ada dulu, baru kemudian pemukimannya yang secara perlahan menjamur dan memadat tadi, Mas Yudi. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi seperti sekarang kan, Mas Yudi ya? Jadi dengan kondisi seperti sekarang maka ada dua tugas besar yang harus dilakukan secara bersamaan ya. Yang pertama tentu dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian BUMN dan juga tentu terkait dengan Pertamina itu sendiri untuk memastikan dengan kondisi sekarang ini apakah depo yang ada di Pelumpang itu masih layak untuk dipertahankan, satu itu, atau kedua, ataukah perlu membangun baru ke daerah utara. Kalau secara tata ruang dan juga secara lokasi dekat dengan pelabuhan, maka daerah Jakarta Utara, terutama daerah sekitar Tanjung Priok dan di bawah pengelolaan Pelindo, itu lokasi yang paling ideal. Ya, secara tata ruang itu tidak akan menyalahi, karena itu bahkan daerah industri dan juga daerah pendukung dari kegiatan semacam depo tadi, Mas Yudi. Kalau kita bicara mau dipindahkan lokasi mana yang paling layak. Kedua, tentu juga harus dipikirkan setelah depo Pelumpang nanti umpamanya akan dipindahkan, lokasi itu akan diapakan. Ini juga perlu ada kepastian. Apakah contohnya misalnya dilakukan tukar guling antara Pertamina dan Pelindo sebagai pemilik lahan nanti yang akan digunakan, atau Pertamina sendiri punya rencana untuk pengembangan berikutnya di lokasi X atau bekas depo Pelumpang. Itu tugas dari pemerintah pusat. Nah, PR kedua yaitu tentu warga sekarang ya. Dengan kondisi sekarang ini ada dua juga alternatif di Mas Yudi yang harus segera dilakukan. Yang pertama, bagi warga yang terdampak sekarang, kita tuh hanya punya waktu biasanya tidak lebih dari 1 sampai 2 minggu waktu emasnya untuk menata ulang supaya tidak terulang lagi pemukiman padat seperti ini. Apa itu? Satu, tentu harus ada segera relokasi ya pemukiman warga ke rusunawa terdekat. Kalau dari kondisi sekarang ini, rusunawa yang paling siap oleh Pemprov DKI itu ada di Pasar Rumput ya. Itu yang paling siap untuk ditempati oleh warga kalau ingin direlokasi secepatnya. Itu yang pertama. Kedua, perlu juga ada ketegasan dari Pemprov DKI. Tadi kalau kita bicara soal buffer zone dari depo, maka ada kejelasan berapa meter yang harus bebas dari bangunan ya. Kalau memang ke depan depo tadi akan tetap digunakan ya. Oleh karena itu, penataan ulang kawasan padat di sekitar depo Pelumpang itu menjadi kewajiban. Nah, ini tentu contoh paling idealnya adalah penataan hunian vertikal. Jadi dimundurkan, daerah itu bebas berapa ratus meter misalnya, kemudian karena pemukiman padat, maka harus dibangun hunian vertikal untuk menampung warga-warga yang tinggal di situ, direlokasi ke hunian vertikal tadi, Mas Yudi. Nah, ini harus segera dilakukan karena tadi saya katakan, biasanya pasca kebakaran kita hanya punya waktu 1 sampai 2 minggu. Setelah itu tidak ada tindakan konkret dari pemerintah,
maka warga akan segera kembali ke tempat tinggal untuk membangun bangunannya kembali, Mas Yudi. Akhirnya apa? Padat kembali. Itu yang sering kali terjadi. Pak Nirwono, kalau Ya. begitu bicara soal jarak Pak dari depo sendiri dengan wilayah pemukiman, ini jaraknya berapa jauh idealnya begitu Pak? Kalau lihat dari besaran tangki ya, dari tangki depo yang di Pelumpang, itu jarak minimal ya, jarak minimal itu sekitar 500 meter Mas, setengah kilo ya. Yang merupakan daerah buffer zone yang biasanya berupa lapangan rumput dan juga batas ruang hijau untuk memastikan kalau terjadi ledakan sampai dengan ledakan jarak 500 meter itu lebih aman ya. Ini kita bicara soal keamanan dan keselamatan ya. Jadi bukan masalah soal berapa luas lahannya, tapi kalau lihat dari depo sebesar itu minimal itu 500 meter ya. Itu jarak yang paling aman yang kemudian baru bisa ditata ulang setelah pagar 500 meter tadi ke arah pemukiman tadi, Mas Yudi. Nah, itu yang tadi saya katakan. Pasca kebakaran ini, Pemprov DKI harus segera memastikan dari tembok pagar tadi. Kalau itu dijadikan buffer zone sekitar 500 meter, maka akan terdampak berapa pemukiman rumah warga yang akan terkena. Nah, kemudian dari situ kita akan bisa menghitung berapa hunian vertikal yang akan dibangun unitnya. Misal dari 500 meter nanti sekeliling dari depo akan terdapat sekitar 1.000 rumah misalnya. Maka kan PR-nya kita bangun hunian vertikal untuk 1.000 unit kan Mas. Jadi, nah itu harus dikerjakan cepat karena tadi saya katakan kalau tidak ada kejelasan perencanaan pasca kebakaran seperti ini, biasanya 1-2 minggu mereka sudah tidak betah di tempat penampungan, mereka akan kembali ke rumahnya, membangun rumah kembali lagi. Artinya apa? Perumahan padat kembali akan tumbuh lagi, Mas. Nah, ini akan menjadi terulang lagi. Kalau dalam aturan tata kota kita sebenarnya ada nggak sih Pak kayak gitu Pak, kayak jarak yang ideal, kemudian bahan bangunan yang ideal dari depo, karena ini kan juga sebenarnya rawan sebenarnya Pak. Betul sekali Pak Edi. Ada sebenarnya dalam rencana tata ruang DKI Jakarta misalnya ya. Daerah-daerah yang merupakan proyek strategis nasional ataupun kawasan vital untuk negara, itu justru daerah yang bersih dari pemukiman ya. Bahkan di situ disebutkan ya, jarak minimal itu antara 1 sampai dengan 5 km itu diatur benar. Mana yang boleh, mana yang tidak ya. Contoh paling mudah kalau kita bicara sebuah kawasan yang vital misalnya, daerah Istana Negara misalnya ya, daerah Istana Negara, Monas dan sekitarnya itu sudah diatur jarak paling aman, setelah itu baru boleh ada pemukiman seperti apa. Apalagi kalau kita bicara kawasan seperti depo Pelumpang seperti sekarang yang tingkat kerawanan terjadinya bencana tadi justru yang harus lebih ketat lagi aturannya. Yang tadi saya katakan, pada tahun 1974, depo ini kan masih berdiri di atas tanah yang masih lapang, Mas Yudi. Artinya belum banyak pemukiman, bahkan bisa dikatakan daerahnya masih daerah hijau iri kanannya, ya. Nah, ini yang terjadi adalah pasca 1974 karena munculnya depo kan mendatangkan pekerja. Nah, pekerja-pekerja inilah yang kemudian akhirnya tinggal tidak jauh dari depo, yang lambat laun akhirnya merapat ke arah depo. Terjadi karena tadi sejak awal tidak ada pengendalian pemukiman untuk para pekerja di daerah depo. Nah, ini yang dalam tanda petik terjadi pembiaran berpuluh-puluh tahun tadi, Mas Yudi. Nah, dengan kondisi seperti sekarang, tadi kan ada dua alternatif yang harus dilakukan. Apapun pilihan yang diambil, tentu harus diambil dalam tanda petik untuk keselamatan, ya, keselamatan warga, tetapi juga harus memikirkan bahwa ini juga merupakan proyek ataupun posisinya Depo Pelumpang juga sangat vital bagi perekonomian di Indonesia. Jadi kita harus melihat konteksnya seperti itu. Jalan tengah yang sudah diambil tadi, beberapa alternatif tadi, Mas Yudi, tugas nasional dan juga tugas dari pemerintah DKI. Jadi ini yang harus dikerjakan secara bersamaan mulai hari ini sampai dengan seminggu ke depan, Mas Yudi. Karena apa? Perkembangan di lapangan akan jauh lebih cepat ya. Kalau tidak segera ditangani dengan baik, tidak ada kejelasan dari pemerintah pusat maupun juga dari pemerintah DKI, maka akhirnya masyarakat akan mengambil pilihan langsung, Mas. Apa? Ya kembali ke tempat tinggal, membangun rumahnya lagi. Ini menurut saya yang akan mengulangi lagi kerentanan kejadian bencana pada waktu-waktu ke depan, Mas. Karena sepertinya nggak ada pilihan juga ya Pak ya, kalau tidak ada tindak lanjut dari pemerintah untuk mereka, begitu apa boleh buat. Trauma menjadi nomor 2, tempat tinggal menjadi nomor 1, apa boleh buat. Betul Mas Yudi, jadi gini sebenarnya, kalau kita boleh mundur sedikit ke belakang nih Mas ya, kejadian ini kan bukan kejadian pertama ya. Dalam 5 tahun terakhir kemarin juga terjadi seperti ini, cuman skalanya kecil ya, tidak terlalu separah ini. Tetapi ancaman bencana seperti ini sebenarnya sudah berulang kali terjadi, dan masyarakat sadar betul dekat dengan depo tuh resikonya sangat besar. Ya, tetapi tadi warga masyarakat tidak punya pilihan ya, apalagi kalau mereka bekerja dengan terkait dengan keberadaan deponya itu sendiri, tempat kerjanya sendiri misalnya. Nah,
Itu yang tadi saya katakan, harus ada ketegasan ulang. Kawasan mana, berapa jaraknya yang harus bebas bangunan, disitulah kemudian kita tata kan, bukan melarang. Tetapi ditata ulang kawasannya dengan tetap memperhatikan keamanan dari depo itu sendiri, juga keselamatan warga masyarakat. Kalau memang pilihannya adalah depo tadi akan dipertahankan. Berbeda kalau tadi momennya pilihan akhirnya depo akan direlokasi ke arah utara misalnya. PR berikutnya tentu depo Pelumpang ini akan dijadikan apa? Kan beda nih persoalannya kan kalau itu dipindah dengan tetap dipertahankan. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan, misal umpamanya kalau kita lihat soal relokasi. Dengan merelokasi sekian ratus pemukiman tentu membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya, waktu yang cukup lama. Biasanya sangat alot untuk melakukan pembebasan tadi. Ketimbang kalau kita merelokasi depo tadi ke utara misalnya. Langsung berurusan dengan pemerintah pusat dengan Pertamina kan urusannya. Jadi pilihan-pilihan tadi apapun pilihannya menurut saya harus segera diambil karena kita hanya punya waktu 1 sampai 2 minggu tadi, Mas. Dengan pertimbangan-pertimbangan Pak Nirwono tadi, Pak, mana yang lebih bagus mana, Pak, secara jangka panjang, memindahkan deponya atau memindahkan relokasi dari pemukimannya nih, Pak? Kalau lihat dari tingkat resikonya ya, tingkat resiko jangka panjang, maka pilihan paling bijak adalah merelokasi depo tadi. Kenapa? Satu, kalau kita merelokasi depo ke arah utara, tadi daerah dekat dengan pelabuhan dan sebagainya, secara transportasi kan dekat, Mas. Ya, artinya kalau kapal datang ngisi, kemudian dia distribusi ke berbagai wilayah itu akan lebih mudah. Kedua, dengan pemindahan depo ke arah pelabuhan itu kan tetap menjadi satu kawasan industri yang sesuai dengan peruntukannya. Tidak ada pemukiman di situ ya, dalam tanda petik ya. Artinya di situ jauh lebih aman, kemudian sesuai dengan tata ruang, ketimbang kalau kita tetap mempertahankan depo Pelumpang tadi di daerah yang sekarang, yang bisa dipastikan kalau tidak diawasi dengan ketat, pertumbuhan pemukimannya akan jauh lebih padat, Mas. Ke depan, karena tadi saya katakan pilihan tempat tinggal di Jakarta ini kan tidak banyak, maka mereka akan tetap tinggal dimanapun, sebahaya apapun ya, mereka tetap tinggal di situ. Apalagi tadi terkait dengan mata pencaharian. Saya itu tertarik. kedua. Baik, silakan Pak, gimana Pak? Ya, silakan sini. Apa? Enggak, saya tertarik juga yang Pak Nirwono sampaikan tadi mengenai depo kalau misalnya ada di satu tempat, ini kan lebih dulu dibandingkan pemukimannya. Tapi kan menarik tenaga kerja, masyarakat bekerja di sana, mau tidak mau jadi ada pemukiman di sana begitu, yang jaraknya keluar dari ideal. Jadi tidak hanya 500 meter ya Pak, ya itu 100 meter aja udah ada rumah-rumah di situ. Nah ini ada gula, ada semut kan Mas Yudi? Betul. Nah ini bagaimana Pak? Apakah dalam kondisi seperti ini pemerintah tidak bisa mengantisipasi hal itu dan pembiaran terjadi karena ketidakmampuan itu untuk menahan laju masyarakat ini, Pak? Ya, tadi prinsip dasarnya adalah suka tidak suka masyarakat kan juga membutuhkan keberadaan depo untuk tempat mata pencarian. Makanya yang tadi saya katakan ada solusi yang diambil jalan tengah itu bisa, Mas Ian. Misal ya kalau kita bicara jalan tengahnya, depo Pelumpang tetap dipertahankan, tetapi konsekuensinya tadi harus disediakan buffer zone, daerah pengaman bagi kilang tadi, bagi depo tadi terutama dengan jarak minimal tadi 500 meter sekeliling depo itu kan Mas Yudi kan. Berarti kawasan yang terdampak 500 meter sekeliling dari depo tadi kan harus direlokasi ke daerah sekitar. Disitulah kemudian kita bisa menghitung umpamanya ini tadi saya katakan dari penghitungan lokasi di lapangan akan terdampak 1.000 rumah misalnya. Maka tugas dari Pemprov DKI dan akan dibangun oleh Pertamina juga bisa, Mas, yaitu rumah susun untuk warga di situ sebanyak 1.000 unit. Gitu kan? Artinya warga di situ juga akan tinggal di rumah susun tapi tidak jauh lokasinya dari depo. Itu jauh lebih ideal sebenarnya karena mereka tetap geser sedikit, tetap tinggal di situ dan tetap dapat kerja di daerah sekitar depo. Kan mata pencariannya ada di sekitar depo, Mas. Baik. Dibandingkan umpamanya dia harus pindah keluar wilayah itu sementara mereka setiap hari usahanya ada di sekitar depo tadi. Mulai dari usaha makanan, usaha kios dan sebagainya, bahkan tempat tinggal pekerja misalnya kan? Betul. Nah, itu jauh lebih penting karena apa? Kita bicara soal keberlanjutan, tidak hanya masalah soal keamanan keselamatan, tapi juga bicara soal ekonomi kan di sini. Soal mata pencarian, jangka panjang itu juga mengandung nilai sosial dan ekonomi yang juga jauh lebih penting, Mas. Baik, Pak Nirwono, kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Pak. Ya, menarik sekali. Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa. Breaking News TV One masih akan segera kembali.